Apa pendapat Ko Andre tentang peristiwa pencopotan label gereja yang dilakukan oleh sekelompok pemuda dari Ormas Islam di Cianjur? Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. Cianjur. Komentar saya cuma satu. Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau yang dicopot tersebut adalah label masjid atau ormas keagamaan Islam atau lembaga Islam yang dilakukan oleh sekelompok pemuda dari ormas Kristen? Wah, menurut teman-teman gimana? Halo teman-teman semua, bergabung lagi bersama-sama dalam channel Andre Tunggal. Dan kali ini kita berada dalam satu suasana yang berbeda karena saya pikir ini adalah komentar singkat saya tentang permintaan beberapa teman-teman yang meminta tanggapan saya tentang peristiwa pencopotan label gereja yang ada di tenda bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Tindakan pencopotan ini dilakukan oleh sekelompok pemuda dari Ormas Islam. Saya kira sudah jelas dijelaskan di berbagai media. Kira-kira ini yang menjadi videonya. Silakan. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. Teman-teman, video ini menjadi viral dan kemudian begitu banyak orang berkomentar tentangnya dan dikatakan bahwa ini adalah tindakan intoleransi. Saya secara pribadi setuju bahwa ini adalah tindakan intoleransi. Jelas ini adalah intoleransi. Cuman yang membuat saya menyesal adalah ketika sang Kapolres mengatakan bahwa ini bukan tindakan intoleransi. Bagi saya pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang harus direvisi. Karena Pak Kapolres, tindakan ini jelas-jelas adalah tindakan yang menunjukkan ada rasa fobia yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang mengatasnamakan agama. Dan saya kira ini berbahaya sekali. Misalnya, saya balik aja. Jika ini dilakukan, label yang dicopot adalah label masjid atau organisasi Islam. Dan itu dilakukan oleh sekelompok pemuda dari Ormas Kristen. Saya kira boleh teman-teman katakan itu adalah tindakan intoleransi atau Islamofobia. Nah, jika terhadap tindakan yang demikian dikatakan ini adalah intoleransi, kenapa tindakan pencopotan label gereja disebut bukan intoleransi? Bagi saya seorang Kapolres seharusnya bisa merevisi tindakan atau pernyataan seperti itu. Kami jajaran kepolisian sangat menyesalkan kejadian ini. Kami ingatkan ke seluruh masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tidak pernah boleh melakukan tindakan main hakim sendiri melakukan pencopotan seperti itu. Kita dalam suasana yang sangat berduka dan kita sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak. Ya. Nah, jika misalnya Bupati juga mengatakan bahwa menunjukkan label itu tidak benar, menunjukkan label itu tidak tepat, marilah membantu secara tulus tanpa label. Bagi saya, pernyataan sang Bupati pun adalah pernyataan yang blunder sekali. Karena di mana-mana yang namanya organisasi resmi itu harus memberikan labelnya. Karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah institusi terhadap keuangan yang keluar. Dan ini adalah satu akuntabilitas. Umat Kristen itu memberikan bantuan sosial bahu-membahu sebagai bentuk kemanusiaan kepada saudara-saudara yang ada di Cianjur. Dan saya rasa perlu gereja reform itu menaruh labelnya sebagai satu bentuk pertanggungjawaban secara resmi bahwa uang umat Kristen itu tersalurkan dengan benar kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Sehingga jelas-jelas ini adalah perlu untuk menaruh label tersebut. Tetapi dalam hal ini, bagi saya menyayangkan sekali. Karena saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa menurut saya ada sebuah rasa fobia. Fobia yang dialami oleh teman-teman kita yang muslim dan saya sayangkan sekali. Sekali lagi, tidak semua muslim. Karena ada begitu banyak teman-teman muslim juga yang menolak atau menentang tindakan pencopotan label ini.
Tapi bagi saya, tetap ada kelompok-kelompok yang selalu merasa dirinya inferior, yang merasa dirinya seakan-akan takut untuk dimurtadkan. Kalau ada nama Kristen atau ada nama gereja, aduh itu udah langsung berasa kayak kebakaran jenggot begitu ya. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Gitu ya. Mereka seakan-akan merasa bahwa iman mereka terlalu lemah sehingga oleh bantuan katakanlah Indomie atau beras atau tenda yang ada nama Kristennya udah langsung kebakaran ya. Mirip orang yang katanya melihat ada jin di dalam salib. Katanya sih begitu ya. Sehingga bagi saya ini adalah satu bentuk kristenofobia dan ini bisa dikatakan gerejafobia juga. Padahal meskipun kami orang Kristen tidak akan pernah mengatakan ini kristenofobia atau gerejafobia, pastinya. Karena kami merasa bahwa kami membantu tanpa ada embel-embel untuk melakukan kristenisasi tentu saja. Dan saya berani jamin bahwa ketika teman-teman dari gereja Reform melakukan bantuan tersebut, mereka tidak sedang melakukan kristenisasi apa-apa. Untuk sepengetahuan teman-teman, di dalam gereja atau dalam teologi Kristen, dalam praktik pastoral ada yang namanya diakonia. Itu adalah bentuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga gereja kepada lingkungannya. Entah itu lingkungan sekeliling maupun tempat-tempat yang sedang terdampak bencana. Dan ini adalah bentuk pelayanan kami secara murni tanpa melakukan yang namanya membuat orang pindah agama. Dan bagi saya, pelayanan-pelayanan sosial yang dilakukan untuk membuat orang pindah agama itu tidak benar. Tidak dibenarkan sama sekali. Untuk ketahuan teman-teman, bahwa Yesus itu melakukan atau apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah sebuah semangat untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ini yang dimiliki oleh orang-orang Kristen sampai hari ini. Dilakukan oleh gereja, dilakukan oleh para pengikut Yesus. Jadi kasih itu kami nyatakan secara universal kepada dunia. Dan untuk ketahuan teman-teman juga, bahwa semangat pelayanan Yesus yang mengasihi sesama itu juga ditularkan dalam sejarah kekristenan. Misalnya, semangat pelayanan ini dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada para budak, di mana mereka membeli budak lalu kemudian melepaskan budak-budak tersebut karena melihat ini sebagai sebuah kemanusiaan. Semangat pelayanan Kristen juga dilakukan ketika ada orang-orang yang kelaparan atau ada orang-orang yang kemudian tidak punya rumah atau homeless. Pelayanan Kristenlah yang memulai pelayanan untuk merawat orang-orang sakit yang ada di jalanan, merawat orang-orang yang tidak punya rumah. Dalam tradisi itu, ada juga, makanya kita mengenal yang namanya sampai hari ini, para perawat itu disebut suster. Suster ini adalah bahasa yang serapan, dikatakan kata serapan yang mungkin bisa kita artikan sister atau saudara perempuan. Karena memang ini adalah tradisi kebiarawanan atau biarawati yang melakukan tindakan pelayanan sosial kepada orang-orang sakit atau orang-orang yang tidak punya rumah. Terinspirasi oleh pelayanan Yesus kepada orang-orang sakit untuk menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan mereka yang diabaikan, menyembuhkan mereka yang secara society itu dibuang, tetapi Yesus melakukannya. Oleh karena itu teman-teman, saya kira itu adalah sebuah bentuk pelayanan Kristen yang murni, tanpa embel-embel untuk melakukan pindah agama dan sebagainya. Sehingga buat teman-teman yang kemudian berpikir bahwa ini mau kristenisasi atau pemurtatan, aduh, ya udah lalu main aja, minum air lebih banyak, istirahat lebih banyak, tidur lebih banyak supaya otaknya numbuh dikit. Saya kira itu komentar saya. Semoga teman-teman bisa terberkati dengan komentar yang singkat ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. So, make it simple and make it meaningful. May God bless you teman-teman.